Salam. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini sebagai ibadah persekutuan di mana kita bersama-sama punya kerinduan ataupun pengharapan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaannya dalam sepanjang hidup, sepanjang satu minggu ini Tuhan senantiasa memberikan perlindungan untuk kita. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini disertai Tuhan dalam segala kehidupan, diberikan kesehatan, senantiasa dikuatkan dalam segala apapun yang kita hadapi. Kita sangat percaya kita akan menjadi saluran berkat bersama satu kesaksian dalam kehidupan kita, bahwa dalam mengikut Tuhan kita semua merasakan kasih-Nya yang memberkati kita atas kehidupan kita. Mari kita tujukan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kita bisa dapat merasakan betapa luar biasa Tuhan melawat setiap kita. Mari kita sembah Yesus. Kita sembah. Haleluya. Yesus. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menghidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Layakkan kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Saya kami mensyukuri, layak kami mensyukurnya Tuhan. Karena kami tahu kami tanpa Tuhan kami tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hidup kebenaran-Mu Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Angkat sekali pujian ini, kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Angkat sekali lagi pujian bagi Bapak Ibu kami undang untuk bagi berdiri. Kami rindu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin Yesus. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Itulah pujian kami, itulah kerinduan kami dalam sebidang hidup kami. Kami hanya menyerahkan segala satunya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih pada ibadah pagi hari ini, kami yakin dan percaya seperti Tuhan yang mengatakan, ketika kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai perkumpulan kami ini Tuhan. Kami berdoa ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada hari ini kiranya Tuhan yang hanya Tuhan yang memberkati. Urapi semua kami yang hadir terutama kami yang bertugas Tuhan, agar kita apa yang menjadi kerinduan kami layak untuk melayani-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya
Tuhan akan berkati juga peralatan kami. Berkati juga saudara kami yang dalam perjalanan. Berkati juga saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu setiap kursi yang kosong di tempat ini. Tuhan akan senantiasa mengisi. Karena kami semakin dikuatkan Tuhan ketika kami berkumpul bersama-sama. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami. Haleluya Yesus. Kami telah berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sama-sama percaya mengatakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri saya kira Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saya percaya apapun yang menjadi keluhan kesehatan apa kita pikir, kalau kita percaya Tuhan akan menyertai kita, kita akan merasakan kekuatan yang baru, kita akan mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu saudaraku, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan puji syukur dan akan kami terima kuasa Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menentang pujian bagimu. Yang baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, menyeberang kota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran-Nya. Engkau sediakan untuk kami lawan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dan ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kebenaran hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di
terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di sini pasti mujizatnya terjadi. Di situ pasti mujizatnya terjadi. Haleluya. Haleluya, kita percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Bagi Bapak Ibu dulu yang masih kuat tetap berdiri, yang udah nih silakan duduk. Ya, kita akan merayakan kasihnya, angkat pujian dimatakan untuk merayakan kasihnya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita menyatakannya dalam pujian kita, merayakan kasih. Selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rasakan kasih-Mu. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terlebih dulu kami mohon dengan hormat Bu John Edi untuk memanjatkan doa persembahan.
Selamat menabur buat Tuhan. Kita berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. katakan sekali lagi, berbahagialah. Bahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Bapak Ibu kami undang untuk bagi berdiri. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kami yakin dipercaya ya Tuhan, Engkau akan berjanji mencurahkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami hidup ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kami dan kesempatan untuk kami dapat belajar, sebentar kami akan menerima janji firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman-firman yang ditaburkan di tempat ini, firman yang kami boleh dapatkan selama hidup kami, selama kesempatan yang Tuhan berikan ada dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang
besar, tanganmu menjaga langkahku. Dalam setiap keadaan Engkau mendengar suaraku, mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersyukur di dalam setiap yang mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu aku menang. Waktu selanjutnya kami silakan Bapak Gembala. Segala puji syukur Bapa, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu hingga sampai saat ini. Kau berikan kami berkat-Mu yang melimpah, bisa memuji, memuliakan nama Engkau. Saatnya sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman-Mu nanti menjadikan berkat dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pulang nanti membawa berkat melimpah sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mendengarkan sabda firman-Mu yang saya akan hamba-Mu. Sebentar lagi kami akan duduk manis dan mendengarkan dengan setia Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita. Kita siapkan hati untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Ya, minta tolong kita bisa minta tolong ada yang membacakan Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10 saja. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, minta tolong dibacakan buat kita semua.
Yohanes 10 ayat 1 mulai. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan mengetuk tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suara ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dalam keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, kita sudah demikian banyak baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini saya mengambil judul akulah pintu. Ya. Saudara, saya sering katakan bahwa di dalam Injil Yohanes ini ada 7 kata akulah. 7 kata akulah yang Tuhan Yesus ucapkan. Ya, ada akulah roti hidup, kita pernah juga belajar itu akulah terang dunia, akulah pintu, ya, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, apalagi akulah jalan kebenaran, ya, akulah pokok anggur, ya. Jadi Yesus di Injil Yohanes ini mengungkapkan dirinya dengan akulah. Nah, saudara, ucapan akulah seringkali juga saya sudah memberikan kepada saudara bahwa ini merujuk kepada satu atribut yang dimiliki oleh Bapa sendiri, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah manifestasi dari Bapa. Penegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia. Firman itu jadi manusia, ya. Jadi masih ingat bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di gunung Horeb, ya, itu Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku, ya, aku adalah aku. Ehye eser ehye, bahasa Ibrani-nya, ya, tidak usah dihafal, saudara. Jadi aku adalah aku. Ya, pada peristiwa perjumpaan ini, yang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa ketika Musa mengembalakan, ya, dan Tuhan berkata kepada Musa ketika pengutusannya, ya, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, aku adalah aku, ya, yang mengutus aku kepadamu. Ya, jadi Yesus ini adalah perwujudan dari Tuhan yang sama yang waktu itu menampakkan diri kepada Musa, ya, teofani, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan sendiri menampakkan kepada Musa, dan Yesus pada perjanjian baru dia berkata akulah, ya, susu kata akulah itu mengacu kepada atribut Bapa yang dimiliki oleh Yesus. Dan saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah pintu, akulah pintu. Ya, kenapa pintu? Karena pintu ini adalah, kita tahu adalah tempat untuk keluar masuk, ya.
untuk keluar dan untuk masuk. Jadi kita akan belajar. Saudara, ayat 1 berkata, aku berkata kepadamu. Satunya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, saudara, kita ketika Tuhan berkata kepadamu, ini kepada siapa? Yang mendengar Yesus pada waktu itu siapa? Ya, jadi ada murid-murid, tetapi juga ada orang Farisi, saudara. Ada murid-murid, ada orang Farisi, tetapi ini lebih mengacu kepada orang Farisi. Jadi Yesus sedang memberikan satu penegasan bahwa orang-orang Farisi ini adalah seperti pencuri, seperti perampok. Mereka adalah pintu yang palsu, ya. Kita bisa melihat latar belakangnya kenapa Yesus berkata ini. Di pasal 9-nya itu ada orang buta yang sejak lahir. Jadi baca di rumah ya. Yohanes pasal 9 itu ada orang buta yang sejak lahir, diceritakan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Nah, uniknya saudara, Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan apa? Dengan meludah, saudara. Jadi Yesus ketika ada orang buta sejak lahir di pinggir jalan, ketika Yesus lewat, ya, Yesus meludah ke tanah, meludahnya ke tanah, kemudian tanah itu diaduk-aduk dengan tangan, kemudian diambil, dileletkan di bola matanya, begitu ya. Kemudian Yesus berkata, silakan kamu pergi ke kolam untuk membasuh diri, kolam Siloam, gitu ya. Nah, ada penafsir mungkin, ya kemungkinan orang buta ini tidak punya bola mata. Orang yang buta saya tidak punya bola mata, maka Yesus harus mencipta bola mata yang baru dengan tanah dimasukkan ke matanya. Ya, para penafsir begitu ya, mengatakan begitu. Untuk itu kan di Alkitab tidak disebutkan, cuma Alkitab menyebutkan Yesus meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dan menempelkan di matanya, gitu ya. Nah, rupanya ini terjadi pada hari Sabat, saudara. Sampai tetangga-tetangganya itu dia heran, bingung ya. Ini bukankah pengemis itu yang biasanya buta itu kok sekarang bisa melek, sekarang bisa melihat ya. Dan orang-orang bertanya kepada bagaimana kamu bisa melihat ya. Dan dia berkata, menceritakan ya, orang yang disebut Yesus itu ya mengaduk tanah dan menempelkan ke mataku dan aku sekarang bisa melihat. Nah, orang-orang Farisi juga tidak percaya, saudara. Orang Farisi tidak percaya dengan kejadian ini. Ya, kemudian dia juga interogasi kepada si buta ini. Bagaimana kamu bisa mengalami seperti ini? Dia berkata, ceritakan Yesus menyembuhkan, Yesus yang melakukan ini, ya. Dan kejadian ini pada hari Sabat, saudara. Dan ini yang menurut orang Farisi tidak boleh. Hari Sabat itu dia bekerja, melakukan mujizat, pokoknya hari Sabat itu menurut dia ya tidak boleh melakukan apapun, gitu. Orang Farisi sangat getol memegang adat istiadat, memegang syariat agama, ya. Nah, kita lihat contoh ya, ketika hari Sabat murid-murid Tuhan Yesus lapar, kemudian dia petik bulir gandum, ditegur juga. Nah, ini kan hari Sabat, kenapa murid-muridmu memetik bulir gandum untuk makan, gitu ya. Jadi memang di sana ya, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat ini dia pegang betul dengan syariat agama. Ya. Nah, dengan kejadian ini rupanya mereka marah sama Tuhan. Mereka marah sama Tuhan Yesus. Ini kok bisa? Kemudian dia tanya, ya, bagaimana ia bisa memelekkan orang buta ini, gitu ya. Kalau aku tidak kenal orang buta ini, kalau aku murid Musa, tetapi dia ini tidak tahu dari siapa. Orang Farisi bilang begitu. Ya, jadi dengan kemarahannya yang menyebut bahwa Yesus ini siapa ini? Kok berani-beraninya melanggar hukum Sabat? Ya, akhirnya dia dengan kemarahannya Yesus kemudian berkata, aku berkata kepadamu. Jadi audiennya ini orang-orang Farisi, orang-orang yang mereka marah, gitu ya, sama Yesus. Ketika Yesus berkata aku kepadamu, itu ditujukan kepada orang-orang Farisi yang marah karena Yesus melakukan mukjizat pada waktu itu hari Sabat. Ya. Mereka berpikir bahwa kalau ada mukjizat itu harusnya melalui saya, gitu loh. Melalui orang-orang Farisi ini yang notabene dia murid Musa. Yang nanti dibaca dia berkata aku ini murid Musa. Ya, soal syariat tidak diragukan, saudara.
Kalau dia melakukan hukum Taurat tidak diragukan mereka itu. Ya harusnya ya kalau Tuhan melakukan sesuatu ya lewat saya, lewat kami ini, kok bisa lewat Yesus gitu. Ya. Aku ini yang pegang kuncinya untuk ketemu dengan Tuhan, menurut mereka begitu. Karena imam-imam saudara, imam yang bait Allah, mereka adalah orang-orang yang terkemuka, yang terpandang. Jadi ketika ada orang lain yang melakukan yang mujizat, ya di sisi lain dia tidak terima, karena mereka yang pegang betul syariat agama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya harusnya melalui saya. Itu yang terjadi saudara. Maka dia marah sama Yesus, dan Yesus memberikan satu jawaban ya, bahwa sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, ini sedang berkata bahwa orang-orang Farisi ini mereka adalah pintu yang palsu. Mereka menganggap dirinya itu pintu. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ini adalah pintu palsu. Pintu yang palsu. Dan diteruskan mereka ini seperti pencuri dan perampok. Ya. Seperti pencuri dan perampok, mereka adalah pintu palsu. Nah, pencuri itu kan kerjanya cuma mencuri dengan diam-diam. Kita nggak sadar biasanya kan gitu ya kalau dicuri, ya. Menipu dengan diam-diam. Nah, seperti orang Farisi ini, dia menyesatkan dengan pengajaran, dengan filosofinya waktu itu, ya. Tanpa tidak menyelamatkan. Filosofi orang Yahudi, orang-orang Farisi ini tidak menyelamatkan saudara. Dia mencuri dengan diam-diam. Bahkan disebut perampok itu kan dengan kekerasan. Dia akan ngancam orang ya ketika dia tidak menuruti syariat agamanya. Dia akan main ancaman dengan kekerasan. Orang Farisi begitu saudara. Ya, dia dengan, bahkan kalau tidak sesuai dengan hukum Taurat pada waktu itu bisa dirajam batu, dibunuh, itu hukum mereka. Ya maka berapa kali Yesus itu mau dibunuh ya sebelum itu ya. Dan nabi-nabi juga mengalami hal yang sama. Jadi itu yang dipegang oleh mereka saudara. Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat adalah pintu yang palsu, ya. Bukan pintu yang sejati. Mereka diibaratkan sebagai pencuri dan perampok. Nanti di ayat 10 juga katakan bahwa orang-orang yang datang sebelum aku, mereka hanyalah pencuri dan perampok. Nah, artinya bukan nabi-nabi. Yesus tidak sedang mengatakan nabi-nabi, Musa dan sebagainya, Elia, bukan. Tetapi ini lebih mengacu kepada ahli Taurat orang Farisi, pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Ya, mereka seperti pencuri. Dalam zaman modern ini saudara, ya ada banyak pengajaran palsu, banyak nabi-nabi yang palsu ya, yang mengajarkan Yesus tapi ya mengajarkan kekristenan tapi tanpa Yesus. Ya. Mengajarkan kekristenan tapi tanpa Yesusnya. Jadi Yesus ya cuma tokoh aja. Ya banyak orang kan bahkan hamba-hamba Tuhan mengajarkan Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu ya Yahweh kan gitu ya. Seringnya kita dengar itu ya. Kemudian ya Yesus itu cuma manusia yang dipakai Tuhan, yang punya kapasitas untuk dipakai Tuhan, dan kita pun juga sama bisa dipakai. Kalau kita punya kapasitas seperti itu bisa dipakai Tuhan, ya artinya sedang merendahkan status Yesus sebagai anak Allah. Jadi mengajarkan seolah-olah Kristen tetapi tanpa Yesus. Ya. Kamu bisa selamat asal berbuat baik, tanpa Yesus pun bisa. Ya kan akhir-akhir ini juga banyak berkembang ajaran seperti itu saudara. Mengajarkan nilai-nilai Alkitab tetapi tanpa salib. Ya, yang diajarkan cuma kelimpahan, yang diajarkan cuma kemakmuran, tanpa salib dan pemberitaan. Dan itu tidak lengkap. Nah, ini palsu. Pintu yang palsu. Ya. Nah, Yesus menegaskan di sini bahwa akulah pintu yang sejati. Amin. Yesus pintu yang sejati. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar bicara agama, bukan cuma sekedar bicara tentang perbuatan baik, ya, tetapi lebih berbicara kepada Kristus sebagai pusat hidup kita. Kristus sebagai sentralnya, sebagai pintunya. Ya, jadi sentralnya adalah Yesus. Yang kedua,
Dan ketiga ya, tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Ya. Kemudian ayat 3a, untuk dia penjaga membuka pintu ya. Siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala. Kemudian yang ayat 3a-nya, untuk dia, untuk siapa? Untuk gembala, penjaga itu membukakan pintu. Saudara, pada zaman itu ya, pada zaman itu ketika zaman Tuhan Yesus mengajar ini ya, adat di sana memang gembala itu ya ada dua jenis kandang ya, saudara. Dan ini yang dipakai Tuhan untuk mengilustrasikan dirinya ya. Ada dua jenis kandang ya. Jadi yang pertama itu kandang di kota dan di daerah pemukiman. Ada kandang yang di kota, yang di daerah pemukiman gitu ya. Dan ini kandang memang khusus dibuat, kandang dengan pagar sekeliling dan ada pintu gerbangnya begitu ya. Nah rupanya jadi gembala ini, mereka gembala-gembala yang menggembalakan domba ketika mulai malam dia akan bawa ke posko seperti itu ya, posko. Jadi ada beberapa gembala saudara yang dibawa ke situ. Bisa 3, 4, 5 gembala, semua domba dibawa ke situ. Semua. Ya, jadi ada beberapa banyak gembala dibawa ke situ, satu kandang, dan yang menjaga di situ apa? Ada penjaga. Ya. Maka dikatakan untuk gembala itu penjaga memberikan kuncinya. Bisa ngerti ya? Bisa nangkep ya. Jadi ada beberapa gembala ya, ketika sore tiba, malam tiba, dia bawa ke kandang, dan kandang seperti mungkin kayak sewa gitu ya. Satu tempat yang disewakan khusus untuk menampung. Nah, yang menampung itu dia pengusaha namanya penjaga. Maka dikatakan tadi penjaga memberikan kuncinya kepada gembala itu. Itu yang pertama begitu ya. Jadi domba-domba itu ya nanti bisa keluar dan masuk kalau ada gembalanya. Ya mungkin gembalanya setelah itu mungkin gembalanya tidur, mungkin di penginapan dan sebagainya gitu ya. Nah nanti pagi harinya gembala ke situ lagi, dia sudah bawa kuncinya karena dikasih oleh penjaganya. Dan domba-domba ini ya hanya keluar atau masuk dengan gembalanya ya, tanpa dengan gembala, dengan pemiliknya. Nah ini bicara tentang bahwa Yesus itu yang memegang kunci ya, dia memanggil dan dia mengenal domba-dombanya. Dalam bahasa tadi kan begitu ya, dia mengenal dombanya satu persatu, dia tahu dombanya satu persatu, bahkan dia panggil namanya. Ya dombanya bisa tahu, oh itu gembala saya. Artinya saudara, kalau kita menjadi milik Kristus maka kita itu aman ya, kita itu selamanya jadi milik Kristus ya. Tidak ada yang dapat mengganggu dan menggugat kita. Amin. Karena kita kepunyaan Tuhan ya. Maka kemarin kita sudah bicara tentang baptisan Roh Kudus ya. Ketika orang percaya menerima Yesus sebagai gembalanya, sebagai Tuhannya, maka Roh Kudus memeteraikan, ini umat kepunyaan. Kita dimeteraikan oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa merebut kita saudara dari sang gembala. Itu yang pertama ya. Kita menjadi milik Tuhan, miliknya Allah ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Amin. Kita jadi miliknya Tuhan. Yang ketiga, ayat ayat 10 ayat 3b-nya, dan domba-domba itu ya, setelah karena kita menyatakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan penuntunnya keluar. Jadi domba ini masuk dan keluar hanya dengan sang gembala. Maka betapa pentingnya saudara, kita harus memiliki kepekaan dengan suara gembala kita. Amin. Gembala agung, gembalanya bukan manusia saudara, ini gembalanya adalah gembala agung, Yesus ya. Maka kita juga harus punya kepekaan untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memahami dan mendengar suara Tuhan kita. Amin ya. Karena saya tunjukkan saudara, ada satu video di full ya, ini di sana saudara. Nah di
Ya, ini sang gembala palsu, saudara. Dia panggil domba-domba dengan namanya. Tidak ada yang dengerin. Nah, kemudian dia ada objek kedua, ada lagi gembala palsu yang kedua, disuruh cobalah kamu. Nah, dia teriak, sebenarnya dia panggil. Nah, dia teriak, panggil nama, gitu ya. Tapi tidak ada yang dengerin. Nggak bisa, nggak berhasil. Teknik ketiga lagi, ada satu orang lagi, cobalah ya. Nah, dia coba panggil, nggak digubris kan. Nah, ini yang gembalanya, yang asli. Nah, dia mulai panggil, gembala yang asli ya. Nah, mulai menyaut. Kumpul akhirnya. Datang semua ya, yang dari jauh datang semua. Orang heran ini, wah kok bisa gitu. Ya. Nah, ketika dipanggil gembalanya, langsung semuanya datang. Jadi domba-dombaku mengenal suara. Itu yang dia katakan dulu. Ya. Dan dia ikut kemana sang gembala ini pergi, dia akan ikuti di belakangnya terus. Ya, dan berkati. Ya, jadi saudara, maka tugas kita adalah jadi domba yang mendengar suara gembala kita. Amin. Tugas kita saudara, kita harus peka. Ini suaranya siapa? Ya. Artinya bahwa kita harus peka mendengar firman-Nya. Amin. Karena suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Bukan cuma peka, kemudian kita mengikuti. Amin. Karena domba itu dia akan mendengar dan dia akan mengikuti gembalanya. Nah, hidup kita juga harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus menghidupi firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan kita lakukan? Amin. Itu tugas kita, saudara. Miliki kepekaan yang sama. Ya, artinya kita harus punya ketaatan, mengikuti ajarannya, mengikuti teladannya. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sudah teladankan dalam hidup kita harus ikuti. Ada satu contoh, ada satu pola yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dan kita harus mengikuti itu. Karena kita ini dombanya, amin. Kita ini dombanya, domba Tuhan Yesus. Ya, artinya kita harus peka, dengar suara Tuhan dan ikuti kemana Tuhan pergi. Ikuti kemanapun Tuhan mau. Ya, itu tugas kita. Jadi yang pertama tadi kandang, ya, ayat 2 sampai dengan 5 itu bicara kandang yang untuk umum. Ya, untuk umum. Tetapi ada lagi kandang, itu kandang yang di perkotaan, di tempat pemukiman. Ada juga kandang yang di tempat perbukitan. Di daerah pelosok dan tempat perbukitan. Jadi saudara, kandang ini ya ayat 7-nya, maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi saudara, yang kedua ini adalah kandang yang sederhana, yang di tempat perbukitan jauh dari pemukiman. Maka di situ akan ada tumpukan batu, saudara. Ya, kalau gambar ini ada tumpukan batu ya dilebarkan supaya bisa dilihat. Ada tumpukan batu, tetapi tidak ada pintunya. Tidak ada pintunya, ya. Jadi cuma seperti lingkaran, ada tempat untuk masuk, tidak ada pintu khusus, ya, tidak ada pintu khusus. Ketika hari gelap dan semua domba-domba itu sudah masuk di dalam, ya kemudian sang gembala itu akan ada di pintu untuk jadi penjaga. Kita paham ya? Sang gembala ini akan dia tidurnya juga di pintu itu, di pintu masuknya. Dia tidur di situ menjaga domba-domba. Jadi domba ini tidak mungkin bisa keluar tanpa melewati gembala. Dan yang dari luar tidak mungkin bisa masuk tanpa melewati gembala. Nah, saudara, ini yang Yesus sedang katakan dalam teks ini. Ya. Untuk menjadi dombanya, ya untuk menerima satu keamanan, menerima keselamatan, ya ada jaminan hanya melalui Yesus.
dia pintunya, saudara. Yesus jadi pintunya. Untuk keluar dan masuk harus melalui Yesus ini. Tidak bisa yang lain. Maka ini menjadi satu kepastian dalam hidup kita bahwa kita aman. Amin. Karena ada sang penjaga di situ. Di pintu itu ada penjaga, ada Yesus di situ. Maka kondisi kita pasti aman, saudara. Aman. Ya maka Yesus berkata, ya dia akan menjaga domba-dombanya. Nanti ya mungkin kesempatan lain kita belajar akulah gembala yang baik. Ini nanti terusannya adalah akulah gembala yang baik setelah berikut ini. Kita datang kepada Yesus, ya kita bukan hanya diselamatkan, saudara, tetapi ada jaminan perlindungan. Amin. Ada jaminan keamanan. Karena Yesus adalah pintu masuknya. Tidak ada yang bisa masuk ke situ. Binatang buas tidak bisa. Karena ada penjaganya di situ. Nah, maka kita akan selamat dan aman. Ya, kan Yesus berkata, aku pintu sejati. Ya kalau orang-orang Farisi itu cuma gembala palsu. Cuma dia cari keuntungan. Cuma cari keuntungan. Ya, kalau ada gembala, ada hamba Tuhan yang cuma cari keuntungan aja, gembala palsu. Yesus adalah akses satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah, saudara. Pintu untuk kita memasuki kerajaan adalah Yesus, satu-satunya. Ya maka kalau ada ajaran di luar sana yang mengatakan tanpa Yesus bisa masuk ke surga, itu tidak cocok. Tidak sesuai dengan ayat ini. Karena akulah pintu. Kemudian kita juga punya aman meskipun sekeliling kita ada ancaman. Sekeliling kita mungkin ada hal-hal yang akan mengancam kita aman ya, karena kita sudah ada perlindungan Tuhan. Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena kita dalam perlindungan Sang Gembala. Ada Gembala di sini. Ayat 9-nya berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalaui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dengan menemukan padang rumput. Ya, jadi Yesus adalah pintu masuk dan juga dia adalah pintu keluar. Artinya bukan berarti kalau kita keluar dari iman kita, bukan. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Sebagai pintu, Yesus itu adalah perlindungan buat kita. Dan juga penyedia kebutuhan, ya, sehingga kita dipelihara, dipuaskan. Maka tadi sebutkan ya, keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Yesus adalah akses keluar satu-satunya yang membawa kita pada satu kehidupan. Ya, dia bukan hanya menjamin kehidupan kita kekal nanti di surga, ya, tetapi juga menjamin kehidupan kita ketika kita masih di dunia. Ada jaminan. Bersama Tuhan kelangsungan hidup kita itu terjamin. Kelangsungan hidup kita itu pasti dipelihara Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan, ya. Jadi Yesus adalah pintunya, ya, supaya kita selamat dan juga terpelihara dengan aman, dengan sempurna. Ya, hidup kita ya ketika kita ada di dunia ini ya pastilah kita aman. Amin. Ya. Mazmur 23 berkata apa? Dia membawaku ke padang rumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, ya kan? Itu jaminan, saudara. Jadi ketika kita keluar pun, Yesus menjadi pintunya. Ya, melalui Yesus ada jaminan bahwa kehidupan kita dipuaskan, kehidupan kita terpelihara. Ini tidak usah takut, tidak usah khawatir, saudara. Di dalam Tuhan itu enak ya pokoknya, kan gitu ya. Ada jaminan, ya, tetapi enak dalam arti bahwa nanti di ayat 10-nya berkata bahwa ada kehidupan berkelimpahan. Yesus datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas. Jadi Yesus ini menjadi akses, saudara, akses khusus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita menjadi pintu untuk kita punya akses ilahi, akses kepada surga. Amin. Saudara, ketika saya bekerja di perusahaan emas di PT UBS itu, ya, di situ untuk masuk dan keluar ini harus pemeriksaan, saudara. Ada 3 pintu gerbang yang harus dilewati.
pintu utama, yaitu ditutup oleh satpam ya, pakai kamera. Kalau ada orang nanti ditanya siapa, gitu ya, baru nanti dibuka oleh satpam. Nanti pintu kedua ya ada kayak di bandara itu apa namanya, metal detektor ya. Jadi orang masuk ke situ kalau membawa sesuatu yang berbahaya dia akan bunyi pintunya itu ya, ada belnya ya. Selain metal detektor ada detektor tangan, masih diperiksa pakai tangan saya ya, periksa pakai tangan. Nah, jadi itu ada 3 penjaga ya. Tetapi akan sangat berbeda kalau saya sendiri, saya mengalami seperti itu ya. Tetapi akan berbeda ketika saya ya, karena saya ini kenal dengan anaknya bos ya. Anaknya bos saya itu ada tiga-tiganya kenal saya, terutama yang paling besar ya, yang paling besar yang dia pemilik Haris Hotel juga itu. Nah, saya yang ngajari saya keyboard ya, jadi dia pintar keyboard. Setiap sore saya dijemput saudara untuk ke rumahnya, tapi harus melalui area pabrik ini ya. Nah kalau saya bersama dengan dia, saya tidak harus pakai pemeriksaan, saya punya akses khusus dia, dan akses yang luar biasa. Wah, nek karo anake bos iki beda. Jadi satpam itu bukan cuma buka pintu, dia berdiri, wah gitu. Ya, dia berdiri di gerbangnya tuh, selamat malam Pak, gitu ya gitu. Kalau sama bosnya, sama anaknya bos. Nanti di pintu kedua juga sama. Tidak perlu tanya-tanya lagi, ada urusan apa, perlu apa, tidak perlu. Jadi ini akses khusus ya. Akses khusus untuk kita. Nah, Yesus memberikan satu akses khusus untuk kita ke surga. Banyak orang yang berbuat baik untuk ke surga. Ya banyak orang melakukan ini itu untuk bisa ke surga. Tetapi kita punya akses yang khusus. Bersama Yesus kita langsung dibawa ke gerbang surga. Amin. Karena dia pintu saudara. Dia pintunya. Dari yakin ya, bersama Yesus kita ke surga. Amin. Kita punya akses, bukan cuma jaminan kehidupan kekal, tetapi juga jaminan pemeliharaan ketika kita masih di sini. Ya, karena ketika kita keluar dari kandang itu kan melalui pintu yang benar, di sana ada padang rumput, di sana ada apa? Air yang tenang kan gitu ya. Sesuatu yang baik, yang aman bagi kita. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa Yesuslah pintu. Ya, Yesuslah pintu yang memberikan kepada kita jaminan kehidupan. Ayat sebelumnya berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, mempunyai dalam segala kelimpahan artinya bahwa hidup kita berkualitas tinggi. Kelimpahan bukan cuma hanya materinya, tetapi kelimpahan dalam arti bahwa kita punya kualitas hidup yang baik. Amin. Ada jaminan pemeliharaan yang baik daripada Tuhan ya. Bukan cuma materi, tetapi jiwa kita itu terpelihara, nyawa kita terpelihara, roh kita terpelihara. Amin. Itu yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Maka mari kita jadikan Yesus adalah satu-satunya pintu dalam hidup kita ya. Pintu untuk kita selamat ya, pintu untuk kita menerima pemeliharaan dari Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, jadi saudara, Yesus adalah pintu yang sejati sehingga kita punya akses kepada kerajaan surga dan akses berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang jadi tugas kita adalah kita peka ya, peka mendengar suara Sang Gembala. Artinya kita harus peka dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Itu tugas kita saudara. Maka ada jaminan yang luar biasa ya, karena Yesuslah satu-satunya pintu yang sejati dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bisa berdoa. Baik, kita akan berdoa saudara. Kita akan bangkit berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau Bapak yang baik. Allah yang sudah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menjadi satu pintu yang sejati dalam kehidupan kami, untuk kami memperoleh jaminan kehidupan, baik kehidupan kekal maupun kehidupan ketika kami menjalani dalam hidup di muka bumi ini.
Berikan kepada setiap kami kemampuan untuk kami peka akan firman-Mu, peka akan suara Sang Gembala itu, sehingga kami mampu untuk menuruti, melakukan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami punya jaminan kehidupan yang kekal nanti. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman ini di hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang berbahagia, karena kami punya Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, domba-domba-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, dan tidak ada satupun yang mampu merebutnya dari tangan Tuhan. Ada satu penjagaan yang kuat, ada satu jaminan yang kuat daripada Tuhan, bahwa hidup kami aman bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan. Doa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, bisa lanjut berikan kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, pemeliharaan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang kita sampaikan untuk saudara kita satu pekan ini. Hari Rabu nanti ada jadwal komsel Permata ya. Mestinya di tempatnya Bu Darmo, tetapi dialihkan saudara, nanti di tempatnya Mas Susilo. Ya betul ya. Susilo ada. Ya. Betul ya. Hari Kamis. Aku tadi bilang apa? Oh, iya. Maaf saudara. Hari Rabu itu ada jadwal doa ya. Betul. Ya saya tadi salah ngomong. Hari Rabu ada jadwal doa di tempat ini jam 9 sampai selesai ya. Tapi Kamisnya, maksudnya Kamis itu ada komsel keluarga dan komsel Permata di tempatnya Pak Susilo ya, di tempat kita Supre. Nah, ini sudah mulai tua. Jadi untuk mengingat itu sudah ya harus dimaklumi ya. Hari Jumat nanti ada anak-anak sekolah minggu ya, di tempatnya jam 4 sore sampai selesai. Hari Sabtu nanti ibadah yud jam 6 sore sampai selesai, dan kita ketemu hari Minggu saudara di tempat jam 9 pagi. Saya undang Bapak Ibu kembali kita hadir hari Minggu besok itu minggu pertama, berarti kita ada perjamuan kudus ya. Siapkan hati untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ya, mestinya kalau pengumuman ini ada orang lain. Ada orang lain yang jadwal untuk membacakan pengumuman, itu sudah ya kira-kira. Supaya tidak saya yang ya, ada orang lain yang membacakan jadwal pengumuman, jadi bisa terarah gitu ya, mungkin bisa ditulis dan sebagainya. Ya, itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ke depan saudara. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri doa ibadah pagi hari ini, dan kita akan bagi sekali lagi. Mari kita akhiri dalam doa berkat. Baik, kita akan siapkan berkat firman pada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kami sudah beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati kami, yang kami percaya Tuhan sendiri akan memberkati kami ketika kami pulang. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Engkau yang menggembalakan setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang terjamin di dalam Tuhan, dan mampukan kami untuk kami peka akan suara-Mu, menjadi penurut-penurut firman-Mu yang mentaati perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap umat yang pagi hari sudah datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus, yang dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan. Mereka yang sudah Tuhan hibur dengan penghiburan dan daripada Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mereka yang mengalami beban persengkalan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam apapun yang dialami hari ini, Tuhan Allah yang memberikan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Dan
Dan selanjutnya berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang bukan keturunan beri keturunan, mereka yang bukan pasang hidup beri pasang hidup, mereka yang bukan pekerjaan beri pekerjaan, buka jalan supaya ada pekerjaan yang terbaik, sebab Kaulah pemelihara kami Tuhan. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Doa mungkin mereka mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan Engkau juga memilih mereka. Pak Parto, Bu Parto, Bu Bini, Bu Markamah, Bu Cari, kami serahkan mereka dalam tangan juga Pak Ustaria, berkati dengan kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah tabib yang ajaib, menolong kami yang hidup. Berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Para pemimpin bangsa diberikan hikmat-Mu, takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dalam pimpinan Tuhan. Ada keamanan, ada damai sejahtera, bahkan kerinduan kami akan mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Romo, dimanapun kami tinggal, Tuhan memberkati. Ada keamanan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar pulang dan kami percaya Tuhan Engkau yang menjamin pemeliharaan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami dalam rumah tangga kami. Tuhan Yesus memberkati dalam kami mengasuh anak-anak kami menjadi anak-anak takut Tuhan, cinta Tuhan. Masa depan yang terbaik ada di tangan mereka. Tuhan Yesus memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Bahkan Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan pandangan ke surga, angkatlah tangan, terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.